Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan para subscriber ya, yaitu ada dua pertanyaan yang ya sedikit banyak saling berhubungan ya. Yang pertama adalah dari para masyarakat pengguna PAMSIMAS ya. Apa itu PAMSIMAS? Bagi kawan-kawan yang belum tahu, PAMSIMAS ini adalah penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat ya. Nah, biasanya PAMSIMAS ini adalah dilaksanakan di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh PDAM ya. Nah, PAMSIMAS ini ya semacam PDAM, namun dikelola sendiri oleh kelompok masyarakat ya. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Dan tentu saja ada kontribusi dari pemerintah ya, berupa bantuan mungkin dana ataupun peralatan. Nah, beberapa pertanyaan dari kawan-kawan pengelola PAMSIMAS ini adalah, Pak, pompa apa yang sesuai untuk dipakai di aplikasi PAMSIMAS gitu ya. Tentu saja saya nggak bisa menjawab secara spesifik ya kawan-kawan, karena apa? Sesuai dengan kontur daerah masing-masing ya. Belum tentu pompa yang cocok untuk satu wilayah akan cocok untuk wilayah lain gitu. Nah, di sini saya akan membahas secara umum ya. Nah, yang jelas pompa yang dibutuhkan PAMSIMAS tentu saja harus pompa yang berkapasitas besar. Salah satu contohnya yaitu ini Shimizu Jet 400 bit ya. Nanti saya akan bahas lebih detail ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah gini, Pak, saya punya sumur atau sumber air tapi jauh dari rumah gitu ya. Nah, berapa meter maksimal pompa yang bisa untuk menghisap air dari sumur yang jauh dari rumah tersebut gitu. Nah, jadi gini ya kawan-kawan, ini adalah masalah yang menurut saya agak pelik gitu ya. Karena apa? Pompa itu seharusnya sedekat mungkin dengan sumber air gitu ya. Namun saya paham bahwa situasi di rumah kawan-kawan mungkin tidak segampang itu ya. Ada rumah itu yang kesulitan untuk memiliki sumur di dekat rumah, sehingga dia harus menghisap entah dari sungai atau sumber air yang jauh dari rumah. Sedangkan meletakkan pompa di dekat sumber air mungkin beresiko ya, bisa resiko dicuri orang gitu ya. Sehingga satu-satunya opsi itu ya memompa air menghisapnya dari rumah gitu ya. Jadi artinya pompa diletakkan di rumah. Nah, berapa jauh pipa yang bisa dipakai ya untuk menghisap air dari sumber air tersebut. Jadi gini kan, ada beberapa jenis pompa ya. Pompa pertama itu pompa sumur dangkal ya, yang mana biasanya itu meskipun ditulis bisa menghisap 9 meter, tapi pada kenyataannya itu paling efektif di kedalaman sekitar 6-7 meter saja ya. Nah, pompa jenis kedua ini masih pompa sumur dangkal, namun dia semi jet ya, seperti ini juga. Nah, pompa semi jet ini diklaim bisa menghisap hingga kedalaman 11 meter ya. Namun itu dalam tes di laboratorium ya. Pada kenyataannya kalau di lapangan ya secara praktek itu ya maksimal efektif di kedalaman 9 meter saja gitu. Dan di atas 9 meter itu saran saya sebaiknya kalian memakai jenis jet pump ataupun submersible pump gitu ya. Oke, sekarang kita akan lebih spesifik membahas tentang semi jet aja dulu. Nanti kita akan lihat lebih detail ya, lebih dekat pompa ini. Namun kita akan membahas dulu ya jawaban dari pertanyaan kedua tadi. Berapa panjang yang diperbolehkan ya untuk pipa hisap ini. Nah, gini, kita berangkat dulu dari 9 meter tadi ya, kawan-kawan. Jadi, kalau pompa ini letaknya ada di atas sumur ya, maka kedalaman air yang bisa dihisap oleh pompa ini adalah maksimal 9 meter gitu. Nah, sekarang ya, misalkan ini dari rumah nih ya, dari rumah ini jaraknya jauh ya. Misalkan jaraknya anggaplah 20 meter gitu. Nah, kalau jaraknya 20 meter ya kawan-kawan, maka perhitungannya seperti ini ya. Jarak 20 itu kita bagi aja dengan 9 ya. Jadi kalau 20 dibagi 9 artinya 2,2 ya. Jadi dari 9 meter kemampuan hisap tadi itu kita kurangi 2,2, artinya tinggal berapa? 9 dikurangi 2,2 menjadi 6,8. Jadi kalau pompa ini
kalian pakai untuk menghisap sumur yang jaraknya 20 meter secara mendatar, maka kalian hanya bisa menghisap sumur ya, maksimal kedalamannya adalah di 6,8 meter gitu. Kalau kedalaman sumur kalian misalkan 8 meter, maka pompa ini kemungkinan tidak akan bisa menghisap dengan baik gitu. Nah, sekarang kasus kedua, misalkan jarak dari rumah kalian ya, jarak sumur ya atau sumber air dari rumah kalian adalah 30 meter ya. Sekarang 30 dibagi 9 berapa? Kira-kira 4,5 ya, jadi 4,5. Nah, tadi 9 ya, 9 kemampuan total ini, 9 dikurangi 4,5, sisanya 4,5 ya. Sehingga kesimpulannya, kalau jarak sumur kalian adalah 30 meter, maka kedalaman sumur yang bisa kalian hisap itu maksimal 4,5 meter gitu. Dan seterusnya seperti itu ya. Jadi berapa jaraknya kalian bagi 9 dulu, lalu kalian kurangkan ke 9 meter kemampuan maksimalnya dia. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Mudah-mudahan dari dua contoh perhitungan tadi kalian bisa menghitung sendiri seberapa jauh pipa hisap kalian bisa bekerja gitu ya. Baik, sekarang kita akan bahas lebih mendetail tentang pompa jet 400 speed ini. Nah, pompa ini ya kawan-kawan, seperti saya bilang, ini adalah jenis pompa semi jet. Kenapa dibilang semi jet? Karena di dalam sini memang ada mata jetnya, di mana dia berfungsi untuk memperkuat hisapan. Di mana saya bilang tadi kalau pompa sumur dangkal biasa itu kan kemampuan hisap efektifnya itu sekitar 7 atau 8 meter ya. Yang ini bisa 8 hingga 9 meter gitu ya. Baik, sekarang instalasi perpipaannya ya. Seperti kalian lihat di sini ya, kawan-kawan. Di sini saya sengaja membuat pipa mendatarnya itu jauh ya, memberikan simulasi kepada kalian ya bahwa pompa ini bisa dipakai untuk jarak jauh namun dengan kedalaman yang berkurang dari 9 meter tadi. Nah, di ujung sana ya, perhatikan di sini. Ini sebaiknya kalian pasangkan foot clamp atau check valve ya. Nah, foot clamp atau check valve tentu saja di bawahnya itu mesti dilengkapi dengan saringan ya. Dimana di sini saya memakai check valve atau foot clamp yang sudah menjadi satu dengan saringan ya. Ada beberapa foot clamp tipe lain yang nanti saya tampilkan di layar ya. Baik, seperti itu. Kemudian kalau discharge-nya atau pipa dorongnya terserah kalian ya. Kalian bisa arahkan kemanapun sesuai dengan tujuan atau keinginan kalian gitu ya. Nah, di sini saya memakai pipa 3/4 inci. Kalau kalian bertanya, Pak, idealnya pipa itu berapa inci sih? Gini ya, kawan-kawan, menurut teori mekanika fluida ya, semakin besar ukuran pipa, semakin baik ya. Kemudian semakin halus permukaan dalam pipa, semakin baik. Kemudian semakin sedikit sambungan, kemudian belokan, maka akan makin baik gitu. Nah, di sini saya memakai contoh pipa 3/4 karena saya ingin menggunakan transparannya ini ya. Saya nggak punya transparan yang 1 inci sehingga di sini saya pakai 3/4. Namun akan lebih baik kalau kalian memakai ukuran 1 inci karena lubang di sininya pun 1 inci. Di sini pun sama 1 inci juga ya. Seperti tadi saya bilang, prinsipnya makin besar makin baik. Namun tentu saja kalian nggak perlu ya, misalkan Pak saya ubah jadi 2 inci aja, yaitu pemborosan ya. Nggak seberapa beda, namun harga pipanya itu jauh lebih mahal gitu ya. Sehingga menurut saya 1 inci pun sudah cukup ya. Baik, sekarang akan saya peragakan ya bagaimana cara mengoperasikan pompa ini. Pompa ini ya, kalau dalam kondisi kering ya, perhatikan di sini belum ada air. Nanti saya akan masukkan di situ ke ember ya untuk sebagai sumber air. Nah, untuk pertama kali ketika pompa masih kering, tentu kita harus memancing atau dalam bahasa Inggris disebut priming ya. Sekarang saya akan isikan air pancingan lewat lubang sini ya. Nah, air di video ini sengaja saya warnai merah ya kawan-kawan, agar nanti kelihatan alirannya di sini. Perhatikan bahwa di sini ini membutuhkan air yang cukup banyak ya untuk pemancingan awal. Air yang kita butuhkan sendiri ya mungkin
lebih dari 1 liter ya, mungkin sekitar 2 liter gitu. Jadi kalian tabah dan sabar saja ketika mengisi ini, karena lubangnya pun agak kecil ya di sini, sehingga harus pelan-pelan ngisinya. Mungkin pakai corong akan lebih mudah ya. Oke, hampir penuh, sedikit lagi. Ini memang cepat penuh karena apa? Sebelum video ini tadi dimulai, saya sengaja udah mengisi setengahnya karena agar video ini tidak terlalu lama ya. Oke, ini udah hampir penuh. Kita coba ya, nggak usah terlalu penuh, bagaimana nanti hasilnya. Nah, kemudian sumber air akan saya pasangkan di sini. Oke, kemudian sumber listriknya. Perhatikan ya, nanti kita akan nyalakan. Dengarkan suaranya juga, apakah halus, apakah kasar. Bismillah. Baik, menurut saya suaranya cukup halus ya kawan-kawan. Ya, jadi seperti itu. Nah, inilah gunanya ya kawan-kawan. Di situ itu cek valve itu adalah menahan air agar tidak jatuh kembali. Kalau di ujung sana kita nggak kasih cek valve atau foot clamp, maka ketika pompa berhenti, air mungkin akan turun kembali. Kemudian kita mungkin harus mancing lagi ya. Kalaupun tidak mancing, paling nggak akan membutuhkan waktu yang agak lama ya. Sehingga pemakaian cek valve di sana sangat penting untuk kelancaran air ya. Perhatikan. Kalau saya nyalakan, kita nggak akan nunggu lama lagi. Perhatikan, bismillah. Nah, seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita akan coba ya, pompakan air ini sampai habis. Apakah pompa ini nanti bisa kita nyalakan kembali tanpa mancing ya? Ayo kita habisin ya yang di sana ya. Bismillah. Nah, udah habis ya kawan-kawan, perhatikan nih, udah kosong. Terus dia hanya pompa angin aja ke sana ya. Oke, jangan lama-lama, karena kalau pompa tanpa air dalam waktu lama ini bisa membuat seal cepat rusak ya kawan-kawan. Jadi itu saya udah beberapa kali mengajarkan cara bagaimana menghindarkan agar pompa tidak beroperasi ketika air habis ya. Kalian bisa cek video-video saya lainnya. Baik, sekarang di situ udah saya kosongin, air sudah saya pindah ke sana, pipa di sini kosong, di sini kosong, dan pastinya harusnya ya masih ada tertinggal sebagian di sini. Sekarang kita coba apakah tanpa memancing lagi, apakah pompa ini bisa menghisap dan memompakan air. Perhatikan ya. Baik, rupanya masih bisa ya kawan-kawan. Jadi saya cukup terkesan ya, sehingga pompa ini memang nggak merepotkan kita. Meskipun tadi sempat kehabisan air, ternyata ini mungkin kalau boleh dibilang termasuk self priming juga ya. Jadi tidak perlu memancing lagi. Baik, sekarang kawan-kawan akan saya ajak lihat lebih dekat ya, apa saja sih fitur dari pompa ini, kemudian apa-apa saja yang menjadi keunggulan dari pompa ini. Baik, seperti tadi saya sudah sebutkan, ini adalah pompa Shimizu model Jet 400 speed ya, yang mana dia adalah jenis pompa semi jet ya. Pompa semi jet ini memiliki daya hisap yang kira-kira 2 meter lebih kuat dibandingkan dengan pompa sumur dangkal biasa ya.
Nah, karena pompa ini memiliki kapasitas dan head yang cukup besar, maka pompa ini sangat sesuai kalau dipakai untuk misalkan distribusi air untuk masyarakat ya. Kemudian untuk usaha penginapan, kemudian untuk gedung misalkan 3 sampai 5 lantai ini masih bisa dimanfaatkan ya. Nah, kapasitasnya sendiri yaitu maksimal 67 liter per menit, kemudian total head maksimal 50 meter. Namun saya sendiri untuk amannya saya lebih suka memakai data yang di bawahnya ya, yaitu head 41 meter, kemudian kapasitas 65 liter per menit ya. Nah, tentu saja kalau namanya penginapan ya, kamarnya tentu bisa lebih dari 10, misalkan 20, 30 dan seterusnya. Tentu saja kalau semakin banyak kamar ya, pompa ini mungkin tidak akan cukup lagi. Tapi tenang aja ya, meskipun 40 kamar atau 50 kamar, kalian tetap bisa memakai pompa ini ya, dengan cara menambahkan jumlah pompanya. Kalian bisa memakai 2, 3, 4 pompa sekaligus ya. Kemudian keempat pompa itu misalkan ya, kalian bisa rangkai secara paralel sehingga tetap bisa memanfaatkan pompa ini untuk kebutuhan kalian. Nah, sebagaimana pompa-pompa Shimizu lainnya ya, motornya ini kawatnya ya, gulungan kawatnya itu 100% terbuat dari kawat tembaga ya. Garansi motornya adalah 3 tahun ya. Kemudian pompa ini bisa dioperasikan 24 jam terus-menerus ya. Kalian bisa lihat ya, motornya sendiri di sini itu dilengkapi dengan sirip-sirip seperti ini sehingga dia bisa memberikan pendinginan yang lebih optimal ya terhadap motornya sendiri. Baik kawan-kawan, demikian dulu dari saya. Mudah-mudahan video kali ini bisa membantu kalian mengatasi beberapa masalah perpompaan di rumah kalian. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.